Tuhan, padamu ku percaya. Ku angkat tangan, ku berserah. Ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pilih. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Salam permulaan yang baru bagi kita semua. Doa dan pengharapan saya adalah setiap kita tetap ada di dalam kondisi yang luar biasa. Ya, setiap kita pasti setuju bahwa tujuan kekristenan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Dan ada 3 hal utama yang Tuhan pakai ya. Berapa waktu yang lalu saya sudah membagikan. Ya, untuk membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus, yaitu pertama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, kemudian keadaan. Itu 2 hal itu adalah faktor yang eksternal, ya, di mana kita tidak bisa menolaknya, ya. Tuhan pakai orang-orang untuk membentuk kita, ya, Tuhan pakai keadaan juga untuk memproses kita, membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Dan yang satu lagi adalah faktor internal, yaitu mengenai disiplin rohani. Faktor internal adalah keputusan kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Ya, berapa waktu yang lalu saya sudah membagikan juga tentang disiplin rohani. Ya, definisi daripada disiplin rohani adalah semua tindakan yang bisa membantu atau menolong kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh Yesus. Ya. Jadi semua tindakan yang bisa membantu atau menolong kita supaya kita memperoleh kekuatan ya untuk menjalani hidup supaya kita apa? Bisa hidup seperti yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Kristus. Ingat, ya, motivasi dari disiplin rohani yang kita lakukan adalah oleh karena kita mengasihi Tuhan kita, dan tujuan disiplin rohani yang kita lakukan adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, di dalam proses disiplin rohani itu kita harus tetap bergantung. Bergantung kepada apa? Kuasa dan pekerjaan dari Roh Kudus. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Richard Foster dalam bukunya Streams of Living Water dikatakan ada 6 tradisi iman Kristen. Yang pertama dikatakan disiplin hidup berdoa. Kemudian yang kedua adalah disiplin hidup kudus. Yang ketiga disiplin hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Yang keempat disiplin hidup berbelas kasihan. Kelima disiplin hidup berpusat pada firman Tuhan. Dan yang keenam disiplin hidup mengekspresikan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang ya bagaimana hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus atau disiplin hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Manusia ya, kehidupan manusia itu menyangkut 2 aspek ya, yaitu jasmani dan rohani. Ya, jasmani adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa disentuh ya, tetapi itu sifatnya fana atau tidak kekal. Sementara yang kedua adalah aspek rohani. Ya, aspek rohani tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tetapi bisa dirasakan dan itu sifatnya kekal. Nah, tapi jujur saja ya, banyak orang lebih memperhatikan kepada proses jasmaninya mereka dibanding proses rohani mereka. Bahkan seluruh kekuatan mereka ya, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, semua terkuras habis hanya difokuskan untuk apa? Untuk membangun hal-hal yang sifatnya jasmani, ya, sifat material yang hanya sementara. Padahal yang rohani adalah sesuatu yang lebih penting, ya, dan itu terkadang terlupakan oleh kita. Mazmur 90 ayat yang ke-10 firman Allah berkata bahwa masa hidup kita ini ya paling 70 tahun dan kalau kuat ya firman Allah katakan 80 tahun. Tetapi pertanyaannya adalah siapakah yang dapat menjamin bahwa kita bisa hidup
panjang umur, bisa hidup sampai uzur, ya 80 atau 90 atau 100 tahun. Nggak ada yang bisa jamin karena itu adalah rahasia ilahi, rahasianya Tuhan, ya. Tetapi Tuhan itu mempersiapkan manusia itu sedemikian rupa, ya, di dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Ingat, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan hewan, ya. Kalau hewan itu hanya punya tubuh, ya, dan punya jiwa, ya. Tetapi kalau manusia, ya, bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi Tuhan juga memberikan roh, ya. Firman Allah katakan, ya, Tuhan memberikan roh di dalam kehidupan manusia supaya apa? Supaya roh itulah, ya, yang dapat membangun relasi atau hubungan, ya, antara manusia dengan Sang Penciptanya. Ya, kalau hewan tidak bisa karena mereka tidak memiliki roh, ya. Oleh sebab itu, ya, hari ini kalau kita sebagai manusia rohani, ya, menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kehidupan kita, ya, bukan hanya dibangun dari sisi, ya, tubuh kita, fisik kita dan jiwa kita, tetapi bagaimana juga kita membangun kehidupan rohani kita. Roh kita juga harus dibangun, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki relasi atau hubungan yang kuat, ya, dengan pencipta kita atau Allah kita, dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak kita, ya, kehendak Allah maksud saya di dalam kehidupan kita, ya. Akibat manusia jatuh dalam dosa, ya. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja, ya. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, menjadikan kecenderungan hidup manusia itu selalu melakukan apa yang jahat. Karena firman Allah berkata bahwa rohnya tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, ya. Istilah daging dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan-tulisannya menunjukkan kepada apa? Kelemahan-kelemahan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Nah, kita bisa melihat di dalam Galatia 5, ya, tentang perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21, Bapak Ibu bisa baca di sana, ya, tentang perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati dan lain sebagainya, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Ya, dan firman Allah berkata, ya, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya, kita tahu bahwa lawan daging adalah roh, ya. Galatia 5 ayat 22-23, ya, menyatakan tentang buah-buah roh seperti apa? Yang namanya buah-buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Jadi itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Dan kita tahu bahwa kecenderungan hati kita sebagai manusia, ya, selalu ingin melakukan hal yang jahat. Mungkin kita mengerti, ya, tentang bagaimana harus mengasihi. Kita mengerti bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mengerti bagaimana harus lemah lembut, ya, bagaimana memiliki kesabaran. Tetapi di dalam kenyataannya, justru apa yang seharusnya kita lakukan, ya, kita tidak lakukan. Malah kita lakukan kebalikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus, ya. Tertulis dalam Roma 7 ayat ke-19, Rasul Paulus berkata, sebab, ya, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Nah, Bapak Ibu, bukankah hal yang sama
mungkin juga kita alami di dalam kehidupan kita. Kita ingin melakukan hal yang baik, hal yang benar ya, tetapi justru kecenderungan yang kita lakukan itu adalah kebalikannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mau siapapun kita ya, kita tidak akan mampu ya melakukan kehendak Allah atau firman Allah dengan kekuatan kita sendiri. Oke. Mau berusaha seperti apapun selalu ada titik limitnya atau titik akhirnya di mana kita pasti akan gagal. Oleh sebab itu kita membutuhkan ya Roh Kudus untuk menolong kita. Masih ingat ya, tadi awal saya katakan bahwa disiplin rohani ya, selain motivasi kita harus benar karena kita mengasihi Allah dan tujuan kita juga nyata karena kita punya kehausan kerinduan untuk serupa dengan Kristus, dan di dalam melakukan itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa ya dan pengurapan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu ya, manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang benar dengan kekuatan diri dia sendiri. Dia membutuhkan Roh Kudus ya. Kita bersyukur tadi firman Allah berkata, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya ya di dalam manusia. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kejadian 6 ayat yang ke-3, dikatakan bahwa Roh Tuhan tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, ada janji yang Tuhan berikan ya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 ya. Firman Allah berkata ya, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita ya, firman Allah berkata bahwa penolong itu, yaitu Roh Kudus itu ya, juga diberikan kepada kita ya, yang disebut sebagai Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita ya, apakah kita akan melibatkan Dia di dalam seluruh aktivitas, di dalam seluruh apapun yang kita lakukan di dalam hari-hari kita? Oleh sebab itu, hari ini ketika kita berbicara bersama-sama mengenai bagaimana hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus ya, berarti kita harus mengizinkan ya Roh Kudus itu yang memerintah atas keberadaan kita, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu ya persis seperti apa yang Tuhan mau. Seluruh apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita bukan lagi tunduk kepada keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi semuanya tunduk kepada keinginan atau kehendak Roh itu sendiri. Dan kita mulai berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16, firman Allah berkata, Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu
bahwa dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Kita membutuhkan Roh Kudus dan kita harus mengizinkan untuk Roh Kudus memimpin seluruh keberadaan kita. Maka hari ini ya, firman Allah mengingatkan kita, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, jangan lagi seperti orang bebal yang tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengar apa yang firman beritakan kepada kita, apa yang firman nyatakan kepada kita, bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya ya, apa sih alasannya ya hidup kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, kita lihat di dalam Roma. Ya, ini kita akan banyak membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ya. Alasan pertama adalah kalau kita hidup di dalam daging ya, tidak mungkin kita akan berkenan kepada Allah. Roma 8 ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Bukan hanya tidak bisa, tapi dikatakan apa? Tidak mungkin ya. Karena apa? Karena yang namanya hidup dalam daging itu perseteruan dengan Allah itu sendiri. Jadi tidak mungkin mereka akan bisa berkenan kepada Allah. Iya, sebelum ayat ke-8 dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang 7 sudah mengingatkan kepada kita. Firman Allah berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau kita hidup dalam daging, tidak mungkin kita akan berkenan kepada Allah. Karena daging itu adalah musuh daripada Allah atau perseteruan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang mungkin berpikir bahwa ya selama kita bisa hidup, bisa mendapatkan segala sesuatu, bisa mendapatkan kesuksesan, mengerjakan apapun bisa berhasil ya. Tetapi kalau kita lakukan semua itu dalam posisi kita melawan Tuhan, yaitu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hanya memuaskan keinginan daging kita, ego kita, ambisi kita, maka kita sedang ada di dalam hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Hal yang pertama. Hal yang kedua, alasan kenapa kita harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus adalah kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang berhutang. Roma 8 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, ya. Kenapa kita disebut orang-orang yang berhutang? Iya, kita berhutang kepada Kristus yang telah menebus hidup kita. Seharusnya kita adalah orang-orang yang binasa. Kita adalah orang-orang yang ada di bawah penghukuman. Tetapi oleh karena penebusan yang Kristus lakukan kepada kita, ya, maka kita menjadi orang-orang yang merdeka. Roma 8 ayat 1 dan kedua firman Allah berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita yang ada dalam Kristus, kita tidak ada lagi di dalam hukuman, hidup di bawah hukuman, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Ya, kita tidak bisa memperoleh, membeli, ataupun mencapai
ya, yang namanya kebebasan dari hukum dosa dan hukum maut atau kebinasaan. Tetapi oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, Dia telah menebus kita. Dia telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita berhutang kepada Kristus, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Nah, kalau kita berhutang kepada Kristus, maka ya hidup kita ini ada di dalam kuasanya Yesus itu sendiri. Hidup kita harus takluk kepada Kristus karena kita berhutang kepada Dia. Dan hutangnya itu tidak bisa kita bayar dengan cara apapun, tidak bisa karena terlalu mahal. Ya, hutang itu hanya bisa dibayar dengan darahnya Kristus. Dan Kristus sudah menyelesaikan semua itu. Oleh sebab itu sekarang ya, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi miliknya Kristus. Kalau menjadi miliknya, berarti seluruh apapun yang ada di dalam diri kita, itu bukan milik kita lagi. Itu adalah miliknya Kristus. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup. Sekarang setiap kita ini hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang kita masih hidup. Tetapi ya bukan lagi kita yang hidup. Seharusnya Kristus yang hidup di dalam kita. Dan seluruh apapun yang kita lakukan hanya satu tujuan, bagaimana kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Ingat, kita adalah orang-orang yang berhutang. Hal yang ketiga, alasan yang ketiga, ya. Ketika kita hidup di dalam roh, berarti kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Roma 8 ayatnya yang ke-13, firman Allah berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat yang ke-6 dari Roma 8 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat, ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, maka kita sedang mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya kita. Bapak Ibu masih ingat ilustrasi tentang anjing hitam dan anjing putih? Ya, ini adalah ilustrasi ya yang diambil dari suku Indian. Ya, ketika ditanya, kalau anjing hitam melawan anjing putih, kira-kira yang menang itu anjing yang warna apa? Ya, kita ketahui ada jawaban yang beraneka ragam. Ya, ada yang mengkonotasikan yang hitam itu iblis, yang putih itu malaikat. Jadi yang menang pasti yang warna putih. Tapi ada juga yang berkata, oh enggak, yang menang pasti yang berwarna hitam. Karena yang hitam pasti lebih kuat biasanya. Ya, yang hitam itu biasanya lebih kuat ya, karena bekerja lebih keras. Nah, tapi jawaban yang benar adalah ya, tergantung. Anjing mana yang lebih dirawat, lebih banyak dikasih makan. Artinya yang terpelihara dengan sempurna, dengan baik. Dia pasti akan tumbuh menjadi anjing yang sehat, menjadi anjing yang kuat. Dan kalau dia bertarung, dia pasti akan menang. Nah, di dalam diri kita, ya, ada anjing hitam dan anjing putih. Saya ilustrasikan, anjing putih itu adalah roh kita, ya. Yang hitam itu adalah dagingnya kita. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih
kita perhatikan di dalam hidup kita. Mana yang kita selalu beri dia makan, selalu kita pelihara dan selalu kita jaga dia, maka dialah yang akan kuat. Kalau daging kita ya yang lebih kita senangkan, lebih kita manja, lebih kita pelihara, maka daging kita cenderung akan menjadi lebih kuat dibanding dengan roh kita. Nah, tetapi kalau roh kita yang selalu kita jaga, selalu kita rawat, kita pelihara dan kita beri makan, ya, artinya dimakan firman Allah setiap hari, memiliki waktu untuk merenungkan, membaca, merenungkan firman Allah yang terus memberi asupan-asupan gizi di dalam roh kita, maka roh kita akan menjadi kuat. Sehingga ketika terjadi pertarungan antara daging dan roh, ya, maka roh kita yang akan muncul sebagai pemenang. Oleh sebab itu hari ini pertanyaan bagi setiap kita, mana yang lebih kita jaga di dalam diri kita? Daging kita atau roh kita? Mana yang lebih kita manjakan di dalam hidup kita? Yang lebih kita latih dan kita rawat di dalam hidup kita? Roh kita atau daging kita? Itulah yang akan menentukan kita akan bangkit menjadi orang-orang yang menang di dalam roh atau kalah oleh karena kita dikuasai oleh daging dan hawa nafsu kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana agar hidup kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Ya, tadi alasan-alasan kenapa kita harus ya memberikan diri kita ya dikuasai oleh Roh Kudus. Sekarang bagaimana caranya ya supaya ya kehidupan kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 ya, firman Allah berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Yang pertama, kita harus benar-benar menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tadi saya sudah katakan, firman Allah juga berkata bahwa kita ini ya sudah dibeli. Kita ini sudah ditebus ya dari kehidupan yang sia-sia, dari dosa kepada kehidupan yang kekal, ya. Dari penghukuman ya menjadi pembebasan. Kita ini sekarang bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Dan firman Allah berkata bahwa tubuh kita ini ya adalah baitnya Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam atau tinggal. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa diri kita ini, tubuh kita ini ya, Roh Kudus tinggal di dalamnya. Kalau kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, otomatis kita tidak akan sembarangan mempergunakan ya tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk hal-hal yang sia-sia yang bertentangan dengan keinginan dan kehendak roh itu sendiri. Jadi kita harus terus membangun kesadaran bahwa tubuh kita ini adalah miliknya atau baitnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Makanya kita bertanggung jawab ya untuk mengizinkan atau meluaskan Roh Kudus yang memerintah diri kita, menguasai hidup kita, agar apapun yang kita lakukan seturut dengan kehendak Roh itu sendiri. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ya, agar hidup kita bisa tetap dikuasai oleh Roh Kudus adalah Roma 12 ayatnya yang pertama. Ya, kita pasti sudah tidak asing dengan ayat ini. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati."
tadi kita benar-benar menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, sekarang yang kedua adalah kita mempersembahkan yang namanya bait Roh Kudus ini, ya. Setiap hari mempersembahkan tubuh kita, bait Roh Kudus ini kepada Tuhan setiap hari, ya. Gimana cara mempersembahkan kepada Tuhan? Kita sering mendengar, ya, mungkin kita juga pernah diajarkan setiap kali kita bangun tidur, ya, berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, tubuhku ini, ya, saya persembahkan kepadamu. Saya mau menjadi yang terbaik di dalam seluruh keberadaan saya. Engkau gunakan, ya, untuk kemuliaan namamu. Itu adalah bentuk confess-nya kita, pengakuannya kita. Tapi saya mau katakan itu bukan mantra. Jangan kita berpikir dengan kita sudah mengucapkan itu, langsung simsalabrim, abrakadabra, seluruh tubuh kita sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Sudah mempersembahkan tubuh belum? Sudah, ya. Kapan? Tadi pagi saya udah ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bukan mantra, ya. Tetapi itu adalah bentuk pengakuan untuk mengingatkan kita. Ingat, yang namanya mempersembahkan tubuh bukan hanya berjalan ketika bangun tidur pagi hari, tetapi sepanjang hari kita. Jadi dimulai dengan confess, pengakuan, lalu kita jalani di dalam keseharian kita. Ya, ini yang dikatakan kita tetap connect dengan Sang Kepala, ya, sebagai pemimpin atas keberadaan kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang melakukan apapun di dalam kehidupan kita, kita ingat, tubuh saya ini baitnya Roh Kudus. Saya sudah mempersembahkan, ya, menjadi persembahan yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi harus kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, di dalam seluruh apapun, ya, di dalam keseharian saya, kehidupan saya, ketika ada di dalam pekerjaan, ketika ada dimanapun, saya harus selalu ingat bagaimana, ya, saya harus bisa mengekspresikan Tuhan yang berdiam di dalam diri saya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mengingatkan kita senantiasa bahwa kita bukan milik kita lagi. Nah, hal yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita tetap dikuasai oleh Roh Kudus adalah Roma 12 ayatnya yang kedua, ya. Tadi ayat yang pertama, sekarang ayat yang kedua. Katakan apa? Firman Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga adalah kita harus selalu mengalami pembaruan pikiran kita. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus atau baitnya Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mengizinkan Dia memerintah atas seluruh keberadaan kita. Dan yang ketiga berikutnya adalah kita harus terus mengalami pembaruan pikiran kita dari hari ke hari, waktu demi waktu, ya. Ada perubahan-perubahan mindset, perubahan-perubahan pikiran. Apa yang selama ini mungkin tertanam di dalam pikiran kita, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia, atau mungkin juga hal-hal yang jahat yang sempat tertanam, ya, oleh karena proses-proses yang kita alami sepanjang perjalanan kehidupan kita, itulah yang harus terus mengalami, ya, pembaruan. Makanya firman Allah katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Tujuannya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik kepada Allah, yang berkenan dan yang sempurna. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hal yang paling sulit kadang dalam kehidupan seseorang adalah merubah sesuatu yang sudah tertanam demikian lama di dalam pikiran dia. Ya. Waktu kecil saya diajarin kalau menyeberang jalan itu harus lihat kiri dan kanan. Kenapa? Ya, harus lihat kiri dan kanan. Karena ya dulu jalan di tempat saya itu jalannya dua arah, ya. Ketika sudah mulai bertumbuh, dewasa, besar, ya, nyebrang jalan di jalan yang hanya satu arah, saya tetap lihat kiri dan lihat kanan. Padahal lihat satu arah saja salah satu sudah cukup. Karena apa? Sudah tertanam demikian lama, ya. Jadinya susah kadang untuk berubah. Tapi ketika kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, mengubahkan kita, ya, dan kita terbuka untuk kita berubah, maka apa yang sulit, apa yang tidak mungkin, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus selalu mengalami pembaruan pikiran. Tanggalkan segala apa yang sia-sia, kemarahan, hal-hal yang tersimpan, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, pikiran-pikiran yang penuh dengan kemarahan mungkin, dendam mungkin. Tanggalkan semua itu supaya terus diperbaharui, ya, sampai kita mencapai kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Kehidupan seseorang yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadikan mereka, ya, membangun iman pribadinya, ya, secara terus-menerus untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan selain itu juga mereka akan membangun tubuh Kristus. Artinya apa? Memiliki kerinduan yang besar untuk melayani dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang mereka miliki. Jadi orientasi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus itu bukan lagi kepada diri mereka sendiri, bukan lagi kepada kedagingan atau keinginan hawa nafsu mereka. Tetapi keinginan mereka, kerinduan terbesar mereka adalah bagaimana mereka bisa mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Mereka mengekspresikan, ya, Kristus yang ada di dalam hidup mereka supaya orang-orang bisa mengenal bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari yang tidak semakin mudah seperti sekarang ini, adalah hal yang baik dan hal yang luar biasa untuk kita benar-benar, ya, memberi diri kita, mengizinkan Roh Kudus menguasai kita supaya hidup kita bisa melakukan seluruh apa yang menjadi kehendak Allah. Dan apapun yang kita ekspresikan, hanya mengekspresikan Allah yang ada di dalam kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena bisa dan mampunya kita, tetapi karena kita mengizinkan Roh Kudus melakukan itu atas kehidupan kita. Hari ini, ya, sebelum nanti kita akan sama-sama menikmati, ya, tubuh dan darah Kristus, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Kalau selama ini mungkin kita selalu takluk atau kalah kepada keinginan dan kehendak daging kita, tapi hari ini biarlah, ya, kita mulai mengambil satu keputusan yang benar atas kehidupan kita. Menyadari bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, tempat tinggalnya, berdiamnya Roh Kudus. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita setiap hari menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan kita harus terus mengalami pembaruan pikiran kita hari lepas hari,
dari pikiran yang sia-sia kepada pikiran yang selalu berfokus kepada kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Biarlah dengan kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus ini, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah terjual habis bagi Kristus. Kita adalah orang-orang tebusannya Allah dan menjadi miliknya Allah. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kami mengucap syukur buat tubuh-Mu, tubuh yang telah terpecah-pecah bagi kami, yang telah dihancurkan bagi kami, supaya kami diselamatkan, supaya kami dimerdekakan. Biarlah ketika kami makan daripada tubuh-Mu ini, mengingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah orang-orang yang berhutang, sehingga seluruh kehidupan kami, sungguh-sungguh kami abdikan dan persembahkan hanya bagi Engkau Allah yang telah menebus hidup kami. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk darah anak domba Allah yang telah tercurah bagi kami. Biarlah ketika kami meminumnya, mengingatkan kami senantiasa bahwa darah itu mahal. Dan darah itu telah membasuh setiap dosa, kesalahan, kesakitan, kekotoran dan kenajisan hidup kami. Sehingga ketika kami meminumnya, mengingatkan kami senantiasa bahwa hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang salah, pikiran-pikiran yang tidak berkenan, itu telah dibasuh oleh darah anak domba Allah ini. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus membawa kami, yang terus memimpin kami kepada kesempurnaan serupa dengan anak-Mu itu sendiri. Dan kami mau terus belajar, terus berjalan, terus bertumbuh di dalam kerohanian kami untuk bagaimana kami mengizinkan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, memimpin dan memerintah seluruh keberadaan kami, supaya kami benar-benar dapat tetap berjalan di dalam seluruh apa yang menjadi kehendak yang Allah ingin kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya kemenangan itu telah Kristus berikan. Sekarang bagian kami adalah kami harus tetap tinggal di dalamnya, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Biarlah kekuatan kasih karunia Allah tetap mengalir dan melimpah atas seluruh keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan padamu